Fendi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Fendi ya. Sebelum Bu Fendi nanti melakukan coaching dengan Pak Iswara, nanti Ibu berlaku sebagai pengamat atau observer. Nah, sebagai pengamat, Ibu nanti akan melihat proses coaching yang Bu Fendi lakukan dengan Pak Is. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan ada beberapa hal yang terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi Ibu tersebut, supaya Bu Fendi juga tahu. Jadi Ibu nanti dalam melaksanakan coachingnya tidak di luar jalur rubrik penilaian tersebut. Nah, untuk rubrik penilaiannya sendiri itu yang menjadi acuan saya adalah saya mengharapkan bahwa dari proses percakapan Bu Fendi sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu pertama adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang tentunya pasti Bu Fendi sudah memilikinya. Kompetensi inti dari coaching yaitu meliputi presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa, dan juga berharap nanti dalam proses percakapan Bu Fendi ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk tetap mengikuti alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi masalah, yaitu rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Itu jadi rubrik penilaian dari observasi Ibu. Bagaimana Bu Fendi, sudah bisa dipahami? Iya Bu, saya paham. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bu Fendi, yaitu pertama, dari teknik coachingnya itu Bu Fendi ingin mengembangkan berapa kompetensi? Iya, yang saya ingin kembangkan itu ada dua Bu. Ya. Yang pertama itu saya akan mendengarkan aktif, Ya. dan yang kedua itu menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari dua kompetensi itu Bu Fendi, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya saya akan mendengarkan aktif Bu, yang saya lakukan. Jadi saya dapat mengerti nanti tentang permasalahan yang beliau ceritakan. Iya, baik. Memang kalau yang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya, supaya Bu Fendi nanti bisa menggali banyak hal dari keluhan yang ingin disampaikan oleh Pak Is. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang Bu Fendi jadikan supaya Ibu berhasil dalam proses coachingnya? Indikator keberhasilannya yang saya ingin tuju adalah yang mempermasalahkan bahwa nanti di dalamnya tuh saya akan menerapkan alur TIRTA Bu, jadi secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach tersebut agar beliau dapat menemukan solusinya dan permasalahannya sendiri. Baik, semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi TIRTA, kemudian munculnya ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal, dan semoga tercapai proses percakapan di coaching nanti. Cuma itu Bu Fendi yang ingin saya sampaikan. Silakan memulai proses coachingnya, semoga berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilannya. Terima kasih Bu Fendi. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fendi. Iya, apa kabarnya? Ya Allah, baik Bapak. Alhamdulillah saya juga baik nih, Bu Fendi. Gini Bu Fendi nih, lagi sibuk nggak sih?
Enggak, alhamdulillah lagi free. Begitu ya. Ada apa nih Pak? Saya mau ngobrol-ngobrol aja ya 10-15 menit lah. Lagi ada masalah sedikit nih Bu, lagi problem, lagi bingung. Ya mungkin kalau ngobrol sama Bu Pembi ada sesuatu lah yang bisa saya dapatin gitu. Oh gitu. Apa nih tujuan Bapak nih? Masalahnya itu seperti apa? Sebenarnya sih obrolan ini cuma pengen nyari solusi aja, kali dengan ngobrol ini bisa dapat ide nih atau saran masukan dari Bu Fendi nih mengenai permasalahan di kelas 6 saya nih Bu gitu. Bagaimana Pak? Coba silahkan. Gini, kelas 6 saya ini kayaknya berbeda dari kelas 6 lainnya Bu ya. Entah mengapa itu mereka seolah-olah itu nggak ada rasa kebersamaan. Jangankan antar laki-laki nih, antar perempuan aja tuh mereka tuh masih ada jarak pemisah gitu. Jadi saat pembelajaran metode diskusi itu saya bingung tuh. Kayaknya mereka tuh nggak ada kerjasamanya di antara teman itu. Oh gitu. Lalu jadi Bapak tuh merasa bingung gitu ya kayak bagaimana anak-anak tersebut supaya bisa menyatukan mereka. Iya, betul itu Bu, betul. Iya. Tadi kan Bapak mengatakan ya murid-murid Bapak itu belum bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Nah, menurut Bapak itu idealnya murid itu harus seperti apa? Ya idealnya sih menurut saya itu mereka tuh kalau ada kerja sama, pembelajaran berkelompok tuh harusnya kan aktif tuh, berbagi tugas, kerja sama temennya, berkolaborasi tuh supaya teman-teman itu bisa menyelesaikan tugas kelompok mereka tuh dengan baik gitu. Kalau ngomong-ngomong nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk supaya mereka tuh bisa bekerja sama gitu? Sebenarnya sih saya sudah memasukkan beberapa metode pembelajaran itu diskusi dalam setiap RPP yang saya jadikan acuan ya di setiap pembelajarannya sih Bu, supaya anak-anak tuh bisa berkelompok aktif seperti itu. Jadi Bapak tuh sudah memasukkan metode pembelajaran tersebut di RPP. Nah, sekarang kalau menurut Bapak dari misalnya kalau ada skala dari 1 sampai 10 yang sudah Bapak lakukan itu skala berapa Pak? Ya paling kisaran 6 sampai 7 lah Bu. Gitu ya. Oke. Kira-kira selain metode yang Bapak lakukan itu, apa lagi tuh Pak yang bisa dilakukan? Paling selain RPP, mode diskusi dan kerjasama kerja kelompok itu seperti saya tiap pagi itu harus motivasi anak-anak sebelum pembelajaran. Terus juga saat pembelajarannya itu penilaian sikap itu saya tekankan supaya ada diskusi bareng, kegiatan refleksi bareng-bareng setiap kelompok itu. Terus juga saya pasti memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kelompok yang kerjasamanya baik gitu Bu. Oke. Jadi pada pembelajaran nanti Bapak akan memasukkan itu semua. Nah selain itu Pak, kalau di luar pembelajaran ada nggak Pak? Beberapa sih kalau di luar pembelajaran itu ya mungkin kalau di sela-sela pembelajaran terus juga ice breaking, terus juga ada permainan yang beregu tuh di sela-sela itu. Nah mereka memang kalau dalam permainan beregu atau di sela-sela ice breaking pembelajaran bareng itu memang agak kompak sih Bu sedikit gitu Bu. Ada perubahan ya Pak ya? Iya. Bagus sekali Pak. Lalu kira-kira nih Pak, rencananya itu untuk mencapai tujuan tersebut tuh seperti apa Pak? Oh gitu, mungkin setiap harinya itu saya motivasi kali ya sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi setiap harinya itu saya informasikan ke anak-anak bahwasanya penilaian sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian saya gitu. Selain pengetahuan dan keterampilan tentunya ya. Terus di akhirnya pembelajaran itu saya ada refleksi tapi bentuknya berkelompok mungkin seperti itulah Bu. Bagus sekali. Bagus. Nah, dari semua itu berapa jangka waktu yang Bapak butuh? Kalau misalkan saya mulai dari sekarang perkiraan 1 sampai 2 minggu lah terlaksana insya Allah Bu di kelas itu. Oke. Kira-kira cukup ya Pak ya waktunya? Ya mudah-mudahan bisa lah 2 minggu ke depan itu. Iya. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Yang pasti RPP ya Bu, nggak lepas itu dengan penilaian diskusi, kerjasama, kolaborasi antar teman tuh. Penilaian sikap saya tekankan sih kerjasama antar kelompok lah, itu yang saya tekankan banget. Betul, iya.
kira-kira nih Pak, yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan rencana itu siapa aja Pak? Oh, mungkin saya buat sendiri dulu Bu ya. Cuman kan saya di kelas 6 itu ada 3 jenjang ya, 6A, 6B, 6C. Mungkin guru-guru kelas lain nanti yang bisa ngasih masukan ke saya dan membantu saya nanti di kelas dalam merencanakan perbuatan RPP itu Bu. Gak lupa juga saya minta saran dari kepala sekolah juga nantinya. Betul, bagus sekali Pak Is. Nah, menurut Bapak nih, yang sudah didapatkan dari percakapan kita nih apa Pak? Ih, mantep banget Bu ya. Dari ngobrolan kita ini ternyata secara nggak langsung tuh saya udah dapat ide dan sedikit solusi pastinya tentang masalah saya nih terkait murid-murid yang saya hadapi nih, ternyata yang belum bisa terlalu kerjasama dalam kerja kelompok saya. Ternyata ada solusinya loh Bu, ngobrol-ngobrol sama Bu Pempi gitu loh. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi sudah dapat manfaat dari percakapan ini sudah didapatkan ya, dan mudah-mudahan rencana Pak Is nanti akan membuahkan hasil yang lebih baik. Dan satu lagi jangan lupa nanti setelah melaksanakan tersebut dicatat ya Pak ya. Jadi setiap pelaksanaannya, perkembangannya itu dicatat. Nanti setelah itu bisa dijadikan referensi bagi teman-teman semua. Iya Bu, insya Allah. Yang pasti saya ucapkan terima kasih sama Bu Pendi sudah meluangkan waktunya dengan saya. Dari obrolan ini juga bisa mencari solusi dan ide yang baik buat permasalahan yang saya alami. Udah begitu aja Bu ya. Saya mau masuk kelas lagi nih. Terima kasih Bu Pendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.